Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang menanya ya, belum paham lagi ya, masalah kesurupan ya. Kesurupan itu sebenarnya terbagi 4 juga. Yang dikatakan masalah pesulap merah itu betul, tapi belum tepat. Kenapa dikatakan belum tepat? Dia cuma tahu metode secara ilmiah. Karena gini, secara ilmiah adalah secara akal. Yang dibalik itu, apakah langit dan bumi itu ilmiah yang buat? Apakah anak bayi itu, apakah nyawa itu ilmiah yang buat? Kecuali kalau dia menciptakan sebuah AI atau robot. AI itu AI atau IA itu adalah software AI sama dengan ya, software AI itu firmware itu coding yang seperti simbol-simbol gitu, sama dengan firman. Manusia punya firman, buatan manusia punya firmware atau coding ya. Manusia punya firman, AI elektronik intelligent automatic itu punya firmware atau coding. Firmware kalau disering bilang, firmware udah mencakup semua itu codingnya. Ya. Jadi yang diperjelaskan gini, kesurupan itu adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan ilmiah. Ada yang namanya kesurupan itu ciptaan ilmiah, dikatakan bukan kesurupan, mabuk atau sakau. Ya, mabuk adalah kena overdosis obat yang sesaat, mabuk ya, sesaat. Sakau adalah pencandu yang sudah berkonstruksi dalam tubuh. Ya. Jadi ilmiah. Tapi kalau yang namanya kesurupan itu terbagi 4. Pertama, kesurupan buat-buatan sehingga tensi darah, hormon atau indigo itu cairan kimia yang ada di tubuh kita. Seperti ada sel darah itu yang macam sebangsa kelenjar sawan, tau kan? Kelenjar sawan itu dia berbentuk, dia kelenjar, tapi dia aktif dia di dalam tubuh. Kalau di luar itu dia macam amuba, dia bentuk dia. Itu bentuk macam amuba. Itu bisa dikatakan kesurupan juga. Tetapi itu kesurupan ilmiah mengambil namanya proses metabolisme tubuh. Metabolisme atau cairan tubuh yang bergerak, sehingga kalau di otak namanya sawan, bisa di ayam, babi, anjing, kucing bisa kalau di otak. Tapi kalau di kaki yang namanya bukan sawan, bukan kebas atau kesemutan, dia kejang, lurus kaki itu, lurus segitu. Itu ya, itu namanya kalau di kaki. Kalau di badan itu bisa membengkok badannya itu namanya kan macam asam urat, pinggang atau apa gitu. Kalau dia di posisi pinggang, itulah zat kimia, itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan kimia ilmiah, bukan. Sebangsa macam kayak gini, negara luar sudah menciptakan ada namanya robot kelenjar, itu akan diciptakan. Itu baru ciptaan nanti. Pasti kalian tahu suatu nanti. Tapi kalau sawan ini adalah ciptaan manusia. Sawan ini yang dikatakan makhluk bakteri. Dia bukan bakteri, tapi makhluk yang sudah ada di tubuh. Proses pemindahannya adalah lewat ciuman. Ini yang aku jelaskan. Kalau kalian pengen ciuman, lihat ya, lawan kalian kena sawan apa enggak. Apabila sawannya itu di otak, dia akan turun tuh ke mulut, lai lidah, masuk secuil, langsung dia beranak mengikuti enzim lidah atau mengikuti plasma di dalam tubuh kita. Menjadi dia tidak beranak, tetapi dia menggumpal membanyak.
menggumpal membanyak itu ya. Jadi kalau ada obatnya dia akan mengecil, kalau tak ada obatnya dia akan membesar. Itu ya. Yang pertama sawan. Yang kedua ada namanya lagi trauma. Trauma itu adalah salah satu memori otak. Ya, itu bisa dikajikan dokter. Atau memori otak ini sama dengan proses mabuk atau sama proses amnesia gitu. Dia trauma di dalam pemikiran otaknya, sawan. Atau trauma dia di dalam tubuhnya menggigit gitu kan. Nah, itu trauma. Itu bisa menjadikan sawan. Kepalanya bisa normal, tapi kakinya bisa bergerak gini. Nah, nih. Nah, gitu. Itu bukan dia mencipta, bukan dia, itu ciptaan Tuhan juga ya. Nah, yang ini sekarang aku jelas kejadian. Pertama tadi sawan, yang kedua trauma, yang ketiga adalah sawan perjanjian persugihan atau perjanjian kepada jin. Kalau perjanjian pada jin itu kalian dah tahu ya, nggak perlu aku jelaskan lagi ya. Yang masalah perjanjian dengan makhluk gaib ya, karena kan minal jinnati wan nas, tidak kuciptakan jin dan manusia. Jadi kalau perjanjian sama jin, ya urusan sama jin lah. Jin pun ada juga tunduk sama manusia. Contohnya orang kan ada kayak ternak tuyul. Jangan sepele kau bilang nggak ada ternak tuyul di buka bumi. Ya, ternak tuyul, ternak hantu pun ada. Tetapi kalau dia bagi tahu, dia pasti digiling atau dibasmi oleh rakyat-rakyat yang tidak paham. Yang ketiga adalah munculnya Dajjal. Nah, Dajjal inilah rajanya iblis. Iblis dia melahirkan anaknya itu nanti Dajjal. Dajjal itu bisa menahluki alat teknologi semua dan alat segala sesuatunya. Disitulah nanti kalian mempercayai itulah Nabi. Kalau kalian tidak pernah ngaji, yang keempat ini pasti kalian ngaku itu Nabi. Siapa itu? Dajjal. Ya, ingat, aku cuman bagi tahu. Kalau kalian tidak pernah ngaji, suatu saat akhir zaman, bukan Najub ya, tapi bukan Nabi Isa ya, tapi Dajjal akan datang, kalian anggap itu Tuhan. Awal mulanya ada Nabi. Setelah ada orang nanti datang dari jauh mengaku bahwasanya dia Tuhan, dia tidak minta kekayaan, tapi dia bisa membuat suatu harta itu, suatu benda itu gitu. Dia bisa. Karena apa? Iblis itu nanti akan membantu, para jin kafir nanti akan membantu. Jadi kalau cerita zaman dahulu yang belum pernah viral itu tentang itu, ya macam buat cari candi Borobudur gitu. Itu kan katanya buatan manusia, ada yang dikatakan buatan jin gitu kan. Seperti itulah nanti Dajjal itu datang. Dajjal itu keluar, dia kecil, pertama diasuh, dia apa, tapi hidupnya senang, tapi dia disembunyikan. Setelah dia besar umurnya nanti 25 tahun, baru diakui dia Nabi dan Rasul. Setelah orang itu nanti yang melawan, dia tinggal membunuhkannya jadi gini, mati ya. Ingat ya, Dajjal. Setelah nanti umurnya 35 atau naik ke atas itu, dia dianggap ada nanti orang yang jauh gitu, orang yang mau lihat dia, baru dianggapnya Nabi. Bukan Nabi, Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Hati-hati ya, kalau Dajjal ini cuma 2 metode nanti. Kalau dibagi air, kalian minta api. Kalau dibagi api, kalian minta air. Itu simbol segala sesuatunya ya. Aku cuman bagi tahu, ini adalah gambaran sesama yang untuk dipahami. Cukup sekian dan terima kasih.